kita di sini mau membahas. Iya. Oke, stay home, stay safe, and stay healthy. Di rumah aja ya. Yang pasti itu boring alias bosan di rumah lama-lama. Itu kayaknya aku berasa kayak dilalerin, kayak lumutan gitu. Everyone, and don't forget stay at home. Di rumah aja. And today, Pak, tentang Sayangku, di mana kamu? yang tadi anakku interupsi begitu aku bikin video, sekarang giliran suamiku. Inilah dampak dari lockdown. Han, tolong tungguin itu masakannya, jangan sampai tumpah ya. Oke. Itu belum matang. Water. For me? Ikut lang. Bodoh. Pengen keluar. Sekarang pun memang masih bisa keluar, tapi oke teman-teman, cuman itu aja sih cerita dari aku hari ini. Semoga kalian gak bosan dengerinnya. Semoga kalian juga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini aku mau bahas 5 bad things atau 5 dampak negatif apa aja yang kita alami selama lagi di lockdown. Dan 5 good things atau 5 dampak yang baik, yang positif yang kita alami selama di lockdown. Jadi teman-teman bisa kepoin juga keempat video teman-temanku lainnya, dampak yang mereka rasakan seperti apa, karena mungkin ada cerita lain yang berbeda dari kita semua. Oke? Halo teman-teman, welcome back to our channel, The McDermotts in UK. Udah sebulan ini kita di lockdown di rumah aja, nggak kemana-mana, kecuali paling aku sama Sebastian itu cuma main sekeliling komplek perumahan kita aja, main sepeda atau jalan kaki. Dan belum pernah kalau ke supermarket itu pasti dadinya aja, aku sama Sebastian pasti stay di rumah. Jadi selama di lockdown itu pasti bawaannya itu malas-malasan ya. Lihat aja ini, aku nih masih kalau nggak ngapa-ngapain, kalau nggak ada acara online meeting sama teman atau keluarga gitu melalui virtual gitu, pasti aku nggak dandan. Ini gaya-gayanya kita di rumah, sederhana dan masih berdaster tuh, masih full berdaster, no makeup. Yuk kita bahas ya satu-satu apa saja sih dampak yang kurang bagus atau yang tidak baik selama kita lagi di lockdown ini. Yang pasti nomor satu itu ketemu sama keluarga, sama teman itu pasti udah nggak bisa selama, jadi lebih kurang sebulan lebih ini kita nggak ketemu sama keluarga, sama teman. Bahkan yang sayangnya itu, yang sangat menyedihkan sekali itu tuh kayak neneknya Sebastian itu kan harusnya biasanya ketemu cucu ya minimal sebulan sekali gitu, karena ini kita udah di Inggris gitu. Dampak nomor 2 yang kurang bagus atau negatif kepada kita adalah udah pasti timbangan dan berat badan naik drastis. Caranya biasanya tuh aku skip breakfast. Aku tuh biasanya cuma makan siang gitu, pun ya biasa aja karena kita sendiri di rumah. Dan biasanya kan kayak Dadi sama Sebastian itu makannya di sekolah dan di kantor gitu. Jadi aku ya makan ala kadarnya biasanya gitu doang. Tapi ini sejak ada mereka 24 jam full di rumah, mau nggak mau kita tuh breakfast bareng, lunch bareng, dinner bareng, belum lagi snacking afternoon tea-nya, belum lagi apa ya, belum lagi ya begitulah, belum lagi jajanan kecilnya gitu, ada aja yang kita buat setiap hari kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau ya timbangan berat badan pasti naik ya. Nah, kita di lockdown, aku pun meng-lockdown timbangan berat badan, alias timbangan berat badannya kita simpan dulu selama di lockdown ini. Jadi supaya kita nggak berani untuk timbang berat badan, karena nggak berani juga ngelihat angkanya tiba-tiba naik. Nomor 3 itu dampak ekonomi. Pasti ekonomi di mana-mana itu kita mengalami krisis ekonomi ya untuk saat ini seperti itu. Jadi kayak
suamiku ini udah 1 bulan nggak kerja, tapi dia kebetulan masih hitungannya libur lah, masih ambil take holiday gitu loh. Jadi tetap gaji masih dibayar full gitu, meskipun kerjanya cuma di rumah aja gitu. Tapi sebelumnya di video aku sebelumnya itu kan ada yang pemerintah Inggris tetap membayar upah gaji karyawan yang tidak bekerja, yang maksimum 2.500 pound sterling per bulan. Nanti teman-teman bisa ngecek keterangannya seperti apa dari pemerintah seperti itu. Itu sih yang dampak krisis ekonomi bagi yang terima gaji bulanan. Kadang-kadang kan kita ngerasa bagaimana sih yang untuk teman-teman yang gaji harian, khususnya seperti di Indonesia ya, itu buruh-buruh pabrik, buruh-buruh pekerja lainnya lah, buruh bangunan apa aja gitu, yang mereka itu basicnya itu gajinya itu per hari kayak gitu. Itu jadi kalau sampai terjadi lockdown ini kan bagaimana mereka menghidupi keluarganya, itu tuh yang sangat sedih ya gitu. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia punya solusi untuk menanganin kasus seperti itu gitu. Yang keempat itu tuh nggak bisa liburan. Jadi itu salah satu dampak yang kita hadapin sekarang ini yang negatif gitu. Jadi sebenarnya aku dan keluargaku itu ada beberapa jadwal traveling di bulan ini sama bulan depan. Itu terpaksa semuanya kita harus cancel, dan aku tuh ada juga tadinya itu jadwal dengan teman-temanku girls trip itu liburan tahunan, itu juga kita terpaksa cancel dan untungnya semua airline juga bertanggung jawab, jadi mereka mengembalikan juga uang tiket yang udah kita beli seperti itu. Cuman terus ya itu, dan akan sangat menyedihkan juga ini, nggak tahu ke depannya. Harusnya aku tuh jadwal mudik tahun ini, mudik ketemu keluargaku di Indonesia. Itu sedih banget, itu salah satu dampak yang aku rasakan yang nggak bagus buat aku tuh. Kemungkinan akan ada penundaan lagi untuk aku pulang kampung tahun ini, karena nggak pernah tahu kapan wabah ini akan berakhir. Dampak kelima yang terakhir yang kita rasakan semenjak di lockdown ini, yang negatifnya itu adalah kita itu nggak bisa ketemu dokter, atau bahasanya itu kita itu berusaha untuk tidak sakit ya. Karena ya seperti tadi itu, jadwal dokter tuh susah banget sekarang ini ketemu. Kayak harusnya tuh jadwal aku kayak ngebersihin gigi gitu, kayak harus ngecek up ke dentist, itu tuh udah harus jatuh jadwalnya, hari ini tuh nggak boleh. Sekarang kita bahas 5 good things. Dampak positif pertama adalah itu lebih banyak bonding time atau waktu bersama dengan keluarga. Yang tadinya pastinya waktu ketemu sama Dadi dan Sebastian itu tuh sebenarnya kalau kita bangun pagi itu jam 8, biasanya nih kalau sebelum di lockdown itu jam 8 kita bangun, terus mereka ya udah berangkat kerja dan pergi sekolah, paling ya jam 9 kita udah berpisah. Ketemu lagi itu biasanya jam 5 pulang kerja dan pulang sekolah mereka. Tapi semenjak di lockdown ini ya 24 jam itu waktu kita bersama selalu, jadi lebih punya waktu family time-nya gitu loh. Semuanya dikerjakan bareng-bareng, mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi. Dampak positifnya ini tuh beruntung sekali sejak ada zaman sekarang ini teknologi yang makin canggih, jadi kita tuh bisa video call sama keluarga, jadi tetap ngerasa dekat, cuman tubuh dan raga kita aja yang berjauhan tapi berasa dekat. Jadi seperti kayak sebelumnya kita pernah, semenjak di lockdown ini kita pernah ngerayain virtual birthday party, mungkin di sini virtual birthday party untuk suamiku gitu. Terus ada beberapa kayak party dengan teman-temanku meskipun mereka tinggalnya antar negara beda seperti di Belgia, tapi kita masih bisa ngerayainnya seperti party biasanya, cuman bedanya di virtual aja, jadi lebih ke online tuh, thanks to teknologi. Dampak positif yang kedua adalah tuh kita tuh bisa masak bareng-bareng. Yang tadinya kalau cuman aku yang masak gitu, ini kadang-kadang kalau siangnya aku udah masak, gantian malamnya Dadi yang masak, atau sebaliknya seperti itu. Jadi biasanya tugas ke rumah itu kita tuh kerja bersama-sama, jadi we are a teamwork gitu loh. Jadi kayak kan Sebastian sekarang ini
sudah di rumah aja. Jadi dia itu sudah mulai homeschooling di rumah. Jadi pembagian tugas kayak sebelumnya waktu pas dadinya masih kerja, itu tuh aku yang ngajarin Sebastian gitu. Tapi kalau sekarang ini si dadinya sudah di rumah juga, jadinya ya belajarnya gurunya itu si dadinya gitu. Jadi tugas rumah aku, dadinya yang ngajarin Sebastian, atau kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran yang sebaliknya aku yang ngajarin Sebastian, tugas rumah si dadi yang ngerjain. Teamwork lebih solid. Dampak positif ketiga adalah berkurangnya polusi udara yang tadinya di mana-mana ya, nggak hanya di Indonesia, di Jakarta atau di daerah-daerah yang rawan traffic. Di sini pun di Inggris, bahkan di area dekat seputaranku aja itu sering banget traffic, dan itu tuh kadang-kadang menyebabkan polusi udara yang makin meningkat. Nah, sejak adanya lockdown ini dan dilarang keluar, banyak yang di rumah aja gitu, itu tuh bikin polusi udara makin bersih. Jadi setidaknya bumi itu beristirahat sementara deh gitu. Dampak keempat itu yang positifnya adalah kesadaran dalam hal kebersihan dan kesehatan itu makin meningkat. Semua orang sekarang ini nggak lupa mencuci tangan setelah balik dari mana aja, mulai dari shopping, pokoknya dari luar itu segera beberes, ganti baju, mandi, atau cuci tangan berapa kali, itu tuh dampaknya kerasa banget gitu doh. Dan kita pun melakukan hal yang serupa gitu. Jadi kalau kita habis dari luar, kita cuci tangan. Terus kalau ibaratnya dadinya pergi ke supermarket, shopping, pulang-pulang dia itu harus mandi dan ganti baju lagi gitu. Terus semuanya itu lebih higienis, apa-apa dicuci dulu gitu sebelum makan, atau lebih ke untuk menjaga kesehatan lebih banyak minum. Yang kelima, itu kita tuh lebih peduli ke sesama. Mungkin yang tadinya udah peduli, ini mungkin makin lebih peduli lagi ya. Jadi kayak ibaratnya kita tuh lebih menghargai waktu gitu. Tadinya yang mungkin jarang nelpon teman, jarang nelpon keluarga gitu. Dengan begini yang susah ketemu teman, ketemu ini lebih kayak menghargai waktu, makin mempererat silaturahmi seperti itu gitu. Jadi ini tuh kayak kita ini lockdown ini seperti ditampar ke kita itu kayak yuk peduli lagi dengan sesama. Mungkin kita kemarin tuh sempat lupa gitu. Jadi kayak gini nih kan banyak juga yang korban, atau banyak juga teman-teman kita yang di luaran sana yang kesusahan, sedang lockdown begini, yang tidak bisa makan atau susah dapat makanan kayak gitu. Tuh kan mempergerak aku dan teman-teman juga untuk makin bersosialisasi membantu mereka seperti itu. Sebelumnya aku sudah sering menghimbau, tapi sekali lagi aku pengen menghimbau kepada teman-teman, ayo sama-sama kita tetap disiplin, kita tetap stay at home gitu, kita tetap tinggal di rumah aja. Kalau nggak perlu banget, nggak urgent banget untuk keluar, jangan pernah keluar. Tetap bantu para medis kita dengan kita tinggal di rumah aja seperti itu. Terus tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, minum yang banyak, minum air putih yang banyak gitu. Terus juga jangan lupa tetap cuci tangan, jaga terus apalagi ya, dan berdoa, yang pasti berdoa semoga wabah ini cepat berlalu dan semoga kita kembali situasinya kembali normal. Dunia ini semuanya lebih baik lagi ke depannya. Itu aja sih pesan dari aku. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa juga nanti nonton video teman-temanku yang lainnya. Lots of love from McDermott. Bye-bye. Bete bit rumah di rumah mantang. Don't go anywhere, just staying at home.